Hai kawan-kawan, saya Icang Saya akan menceritakan. dan Anda sedang menyaksikan Repots. Ya, balik lagi sama kita di Repots. Ya, di repot. Kali ini agak berbeda karena kita sudah tidak merokok. Sudah tidak asbak, makanya agak sulit berbicara ini. Karena Mohon warna dimaklumi. kuning. Karena warna kuning. Enggak, iya itu warna kuning. Warna kuning ya. Karena kemarin habis dapat masukan dari Teman-teman YouTuber Semarang. beberapa teman, nggak YouTuber Semarang juga. Teman Semarang ya. Teman-teman tim lah. kreatif lah, tim kreatif. Itu katanya kalau bisa jangan sambil ngerokok kalau bisa. Nah, kalau bisa. Makanya ini kita mencoba ya. Agak Walaupun gagu pasti. iya, walaupun Brengsek. sebenarnya berat banget Berat banget pasti. ngobrol tidak sambil merokok karena itu Biasa di adalah tongkrongan tuh mesti ngerokok sambil bercerita nabi-nabi dan tentang deep talk. ya istilahnya itu dopamin untuk kita. Ya. Ngerokok itu untuk membahas segala sesuatu hal. All Istilahnya rokok itu sudah menjadi bagian dari Primer. jiwa raga kita. primer. Ya. Nah, Seperti kalau orang pacaran itu mungkin udah bucin tingkatnya. Tapi bucin tuh piye ya maksudnya? budak Budak cinta. Itu secara istilah. ya oke, istilah. Tapi sebenarnya orang-orang mengatakan orang lain bucin itu sebenarnya itu karena apa? Mungkin sih terlalu lebay mungkin menurut salah satu rombolan ya. Mungkin katakan laki orang apa wong limo. Wong limo terus siji iki sik bojoku nesu kok. Nah, ngono iki terus nak telepon leren love you. Ngono ki lho sing ngrasake ngono rasanya bye muah. Aduh ya Allah, ini bucin banget karena Gitu ya? hitungane mereka iki gak tau ngono kuwi. Cacah sak tongkrongan mungkin rak tau ngono kuwi akhirnya Apakah yang mengatakan itu jomblo? Makanya akhirnya dia mengatakan salah satu dari temannya bisa itu jadi bucin. bisa jadi karena mungkin iso wae kayak salah satu dari mereka ini pacarnya rak seker kuwi ngono lho iso wae ra sih. Oh berarti perhatian atau perlakuan yang terlalu berlebihan, itu bucin. Ya, semua yang berlebihan sing aku tentang pacaran sing contoh dengan embel-embel memperjuangkan gitu. Tapi terlalu berlebihan itu ya bucin juga. Oke. Contoh kayak ibarat kata apa namanya? Aku pengen sebelah harus diupayake banget ki. Ya wis Padahal PPKM. padahal PPKM Wis tutup tapi digolek-goleki. wis tutup penyekatan ra ade duit ra ade yangan ya Allah ya Rob. Tapi berlebihan itu pun sendiri ketika orang itu tidak merasa berat kayaknya fine-fine aja ya. Fine-fine aja. Cuman pandangan kan, bucin kan sini pandangan seseorang. Mungkin segerombolan orang sing ndelok ngono kuwi. Akhirnya dikatakan bucin. Bucin. Kayak gitu. Makanya aku kadang juga belum pernah yang ngerasain bucin. Kadang kita sesimpel kayak mentoleransi. Misal ada kamu punya pacar, kamu suka ngegame, pacarmu itu membolehkan kamu ngegame seharian itu termasuknya bucin juga sebenarnya. Membolehkan aku ngegame. Loh kok malah bucin? Ya kan Oh, itu terlalu berlebihan. Memperbolehkan mentoleransi. Terlalu toleransi ya berarti. Oke. Istilahnya ya aku cinta banget sama kamu karena kamu suka ngegame. Ya udah. Kamu mau ngegame seharian, aku nggak apa-apa lah karena aku bucin sama kamu. Oke. Gitu. Aku mau tongkrongan seharian mabar sama teman-teman, oke lah. Oh, bukannya nak bucin ki malah nesu. Oh, kamu malah sama game terus kok sama aku enggak pernah. Makanya itu kan beda dua perspektif yang berbeda ya. Oke, ya. Di sisi Dua lain sisi. ada bucin yang mungkin Melonggarkan. harus terlalu ke ceweknya atau ke cowoknya, atau bisa jadi ketika memang salah satu itu ingin menjalani dunianya sendiri tanpa pacarnya pun akhirnya memperbolehkan. Nah, Itu bisa dikatain bucin atau enggak aku juga nggak tahu. Cuman yang jelas itu Nah, kadang juga pandanganmu? berlebihan. pandanganmu? Kalau memang definisi bucin itu segala hal yang diperlakukan dengan berlebihan, itu bisa jadi bucin. Duh, enggak, maksudnya katakanlah nih, bucinmu tuh yang memperbolehkan dia main game seharian atau malah yang marah ketika cowok itu
nggak ngabari bla 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 itu? Aku nggak bucin sih, cuman dari apa ya? Dari kedua perspektif itu aku setuju semua. Iya. Kayak otopil sih. Ya gitu, sorry guys, agak ada problem sedikit. Biasa. Kalau aku dari dua perspektif itu tadi ya setuju. Karena itu juga dilatar belakangi kalau definisi bucin itu segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan. Iya, maksudnya bucin. ki salah satu ki lho sing ngaramu bucin ki sing nesu ketika rak dikabari malah ngegame seharian, apa sing malah memperbolehkan ngegame seharian? Dua-duanya. Duh, dua-duanya. Wah, Makanya aku juga tadi bilang secara definisi kalau memang segala sesuatu hal itu yang berlebihan, dua perspektif itu menurutku bucin. Gitu. Tapi pernah ngalamin bucin gak sih kowe? Tegas banget iki. Kayaknya enggak deh. Blas. Kayaknya enggak, kayaknya ya. SMP, Karena SD mau rak bucin blas. enggak Sing sama ngaramu sekali. kuwi terlalu mengupayakan dengan apa ya? Terlalu mengupayakan iki lho koyo kesenangannya deknen kah atau mungkin aku sedeknen sedeknen seneng coklat ki akhirnya nabung tuku pernah coklat. pernah. Itu bener-bener kayak sama perempuan yang memang bener-bener aku apa ya? Incer lah istilahnya. Idam-idamkan juga. Idam-idamkan. Dan pada saat itu akhirnya berhasil dapat, cuman dia belum sepenuhnya ke aku. Oh. Jadi kayak aku bucin apa segala sesuatu saya kakak kelas tak paksain. Banyak juga Banyak, kakak kelas banyak juga ya, oke, siap. Salah satu dari kakak kelas itu. Aduh, Cang. Ya itu karena dia belum sepenuhnya ternyata setelah putus dia ada apa alasan. Oke. Dan dia sudah jujur kalau memang dia tuh cuman jadiin aku tuh pelampiasannya dia aja gitu. Aduh sakit banget itu. Dan ketika aku mengalami hubungan dengan si perempuan itu memang di situ isinya bucin-bucin banget gitu. Jadi mungkin yang berarti dianggap pelipur lara tok ya, Be. iya, tapi ada positifnya. Jadi misal ada hal yang pernah aku lakuin pas bucin itu. Jadi waktu SMA aku selalu telat kalau pergi ke sekolah. Nah ketika bucin ini telat. dia itu selalu minta sarapan bareng dulu baru masuk ke sekolah. Jadi yang terjadi ya aku berangkat gasi sebelum masuk sekolah sarapan dulu jam 6 lebih dikit lah. Kita udah di McD atau di KFC yang pokoknya yang di 24 jam lah, tempat 24 jam. Ya, Wiki ora larang yo. Asu kere malan. Kere cocote. Itu jadi sebelum berangkat sekolah kita sarapan dulu di situ, terus akhirnya ya setiap aku ke sekolah akhirnya nggak pernah telat. Gara-gara si perempuan ini, gara-gara aku bucin juga. Itu makanya di sisi lain bucin juga itu perspektifnya tidak hanya negatif sebenarnya. Bisa juga positif motivasi gitu. lah ya akhirnya ke trigger akhirnya kayak gitu ya. Jadi salah satu motivasi untuk menyenangkan dia gitu. Walaupun akhirnya memang tidak semulus itu. Tapi sekarang kita damai, Bos. Gitu, itu kalau pengalaman. Mungkin kamu bisa share juga ke teman-teman. Pengalamanku sih dari sisi material atau perjuangan sih. Dari sisi dua itu yang pernah dialami maksudnya. Semuanya pernah sampai ini beliin HP karena dia nggak punya HP. Gokil. Aku sih nggak pernah sih. Aku sih nggak pernah. Cuman aku paling parah temen yang bucin banget itu sampai dia bener-bener bela-belain seminggu sekali rental mobil. Wah, gokil. Untuk weekend sama pacarnya itu. Sekedar quality time sama pacarnya. Iya, karena pacarnya kalau nggak naik mobil dia nggak mau. Aduh, Bapak. Oke, selain kamu beli HP, ini dulu tuh ceritanya tuh jadi kan ada salah satu cewekku yang dulu dia di Semarang waktu itu masih SMA di Demak. Waktu masih SMA dia tuh tiba-tiba minggat dari rumahnya. Terus yaudah aku jemput, aku taruhin base camp waktu itu. Terus aku pinjem rumah dari salah satu temanku di situ. Aku tembungin ke bapaknya yang bapaknya luar biasa garang, galak banget. Aku tembungin buat pinjem rumah. berapa lama itu?
Sehari. Cuman sehari. Karena waktu itu nggak memungkinkan karena cewek kan. Kalau cowok mungkin masih bisa ditoleransi karena cewek. Aku akhirnya pinjem rumah, terus teman-temanku ada kue gitu. Oh iya. Aku berusaha untuk tidak ini sih membocorkan identitas. Makanya aku paham alur ceritanya sebenarnya. Itu entah antara bodoh atau terlalu berjuang sih, terlalu bucin atau emang bodoh atau terlalu memperjuangkan nggak tahu. Terus jadi nyewa ke rumah, terus esoknya golek ke omahe wong tuane dekne orang tua asli ya waktu itu ya. Kalau orang tua asli nyampe ono adegan tibus ke motor main geblek ning pasir bajidul. Itu satu, baru yang lain itu jadi nih dulu tuh ceritanya tuh kalau ada dulu tuh cewekku di Polines dia itu alhamdulillah waktu itu jadwalnya cewekmu yang mana sekarang jelas break saya lo kan tanya gitu. Oke. Dulu tuh kan dia kuliah Polines, terus dia waktu itu masuk siang pulang malam. Setelah Jumat kan dia mau pulang ke rumah kan ke Demak itu. Terus dulu itu dia kayak aku pengen ya udahlah motoran bareng berarti kan aku nggak usah pakai motor dari rumah. Berarti aku pulang kerja terus langsung naik bis ke Genuk. Dari Genuk pernah itu waktu itu mau sampai Genuk tuh maghrib. Jadi dari Genuk ke Pedurungan ke yang Pizza Hut itu yang Polsek Semarang Timur tuh aslinya kan ada angkotnya tuh habis nggak ada angkot lagi wes jalan dari Genuk sampai Pedurungan. Pantesan kurus ya. Saya ini urus apa? Saya aku bagi ya. Padahal aku nggak bucin sekarang tapi kenapa bisa kurus sih. Terus itu jalan tuh sekitar berapa ya? Setengah jam lebih kok. Bang dari maghrib nyampe sana isya kok jalan. Literally bawa katok pendek terus sandal. Oh kayak muncak dong. Katok pendek sandal terus bawa tas di sini jas hujan sama bawa helm. Terus motornya ning ndi? Lah kan motornya digowo si iki. Jadi engko niate engko ben tekan kono terus bareng ngono lho mulih iki ngono lho. Lah nyampe Pedurungan terus aku tuh salat maghrib sama isya sekalian di masjid. Terus dia jemput di masjid itu. Terus pernah lagi dari ternyata dia jamnya molor. Ya udah aku jalan dari Pedurungan, turunnya angkot itu udah habis dari masjid. Ini beda hari lagi ya. Jadi ceritanya tuh dulu tuh tiap minggu tak jemput. Tiap minggu udah habis selesai kerja langsung mandi langsung ganti pakaian langsung berangkat naik bis sampai sana. Oke. Sampai Pedurungan itu dia bilang, "Mas, ini jamku molor ini. Dosennya belum selesai." Ya udah, aku jalan. Nyampe ini loh pertigaan dari Unimus. Pertigaannya kan Kedung Mundu ya. Lah sampai situ. SMP 33. Lumayan. SMP 33 ki sing tikungan gitu. Iya, pertigaan iku tau Bang Jo itu. Nah, itu sampai situ. Dari Pedurungan Polsek Semarang Timur. Ya, lumayan lah ya. Ya kuwi lah bisa bucin kuwi aku biyen. Jadi intinya itu, ini sudah bisa saya tarik kesimpulan ini. Bucin, tulus, bodoh itu tuh sebenarnya beda tipis. Iya, tipis banget. Iya. Dan niku mesti sing nentuke perspektif iki beda-beda. Entah katakanlah kok ngono terus pandangan mesti kan tak wong iki goblok iki ngopo gelemen mlaku. Kan ngono to tepan. Karena bagi ada yang berpikiran tulus. Kena si cewek mesti so sweet banget mesti kan ngono to. Nah aku pribadi aku berjuang. Bicarane untuk atine cewek iki mbek wong tuane. Selesai ngono lho. Berarti itu dari teman-teman coba jangan ditiru yang bisa tahu itu unfaedah banget brengsek. Bucin, ikhlas dan bodoh itu tuh bedanya apa sebenarnya? Tolong komen di bawah nanti komen untuk kita menjadi bahan diskusi mungkin juga bisa jadi evaluasi kita buat kita masing-masing. Ya gimana sih cara deketin cewek yang baik dan benar sesuai perspektif masing-masing. Cukup mungkin ya. Mungkin cukup sih. Kiranya lumayan sedih juga. Mengingat tapi saya langgeng ada sebenarnya tuh ya. Ya kan tapi kan ini akhirnya aku mengingat perjuanganku yang tidak dihargai. Wah padha cuan. Bayangno iki aku nyileh omah sing bapake luar biasa garang ya ta nglebokke cah itu ron. Terus cacah ron walaupun pas kuwi aku ora lapo-lapo aku terus bareng cacah kan pas kuwi.
tak golek selingkuh cok buaya yang ora asu iya piye. gitu kan makanya Cocot gitu. aku. Wah, Lumayan lah. tak titeni weon. Tenan to saiki. Pengorbanan ya. Buangsat deh, Jangan semata-mata dipikir cowok sama lah. Kita berdua ini contohnya yang memang Enggak, aku tolak. tulus sama apa yang udah dia miliki. Iya, benar. Pokoknya menurut perspektif kalian gimana antara bucin, tulus, Bodoh. atau bodoh? Itu bisa Atau komen di mungkin bawah. bisa lagi ceroboh. Ya, apalah itu bisa komen di bawah lah. Pokoknya intinya Dengan pandangan seperti kalian. biasa jangan lupa subscribe, Like, comment, Share. and share. Bye.